ini kita akan belajar mengenai mengurutkan pecahan. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak sembari kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan membantukan kita untuk mengerti. Bersaat teduh dimulai. Amin. Nah, anak-anak ibu, seperti tadi ibu katakan bahwasanya kita hari ini belajar matematika mengenai mengurutkan pecahan. Minggu lalu, maksud saya di hari Senin kemarin kita ada belajar mengenai membandingkan pecahan. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan. Caranya itu yang pertama menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut yang artinya bilangan yang dibawa pecahan itu harus sama. Yang kedua itu adalah mengurutkan pembilangnya. Nah, ketika sudah sama penyebutnya, maka kita urutkan pembilangnya. Pembilang ingat bagian atas. Catatan, urutan pembilang adalah urutan pecahan. Ingat ya, urutan pembilang adalah urutan pecahan. Tapi ini berlaku jikalau penyebutnya sudah sama. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ibu ada contoh, yaitu urutkanlah pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Ada pecahan 3/8. 3/8. Kemudian ada pecahan 2/5. Selanjutnya ada pecahan 7/20. Selanjutnya ada pecahan 2/4. Nah, di sini ada 4 pecahan. 4 pecahan anak. Nih, ada 4 pecahan. Yang keempatnya ini, kamu perhatikan penyebutnya apakah sama? Penyebutnya tidak sama. Kalau penyebutnya belum sama, berarti kamu belum bisa mengurutkan pecahan. Ingat tadi yang ibu sampaikan bahwasanya cara mengurutkan pecahan itu adalah harus menyamakan penyebut. Oke, jikalau memang penyebutnya ini belum sama, maka caranya adalah kamu harus mencari hasil perkalian yang sama yang ada di keempat bilangan ini. Hasil perkalian yang ada di keempat bilangan ini. Nah, cara mencarinya yang pertama, kamu harus lihat mana di sini penyebut yang paling besar. Penyebut yang paling besar. Oke, penyebut yang paling besar itu adalah 20. Penyebut yang paling besar adalah 20. Sekarang kita cari. Apakah di perkalian 8 ada hasilnya 20? Oke, ibu tes. 8 kali 1 adalah 8. 8 kali 2 adalah 16. 8 dikali 3 adalah 24. 24 itu sudah besar. Sementara kita mau mencari 20. Ingat ya, harus sama dengan 20. Maka untuk hasil perkalian yang sama, yaitu 20, tidak benar. Nah, kita cari lagi. Misalkan 20 dikali 2. 20 dikali 2 adalah 40. Kemudian 40, apakah ada hasilnya di perkalian 8? Kita coba. 40 dibagi 8. Iya, ada, yaitu 5. Kita tahan ya. Sini ada perkaliannya. Kita tahan perkalian 5 ya. 5. Selanjutnya di perkalian 5, apakah 40 dibagi 5 ada hasilnya? Iya, ada, yaitu si 8. Selanjutnya di perkalian 4, 40 dibagi 4 hasilnya berapa? Ya, 10. Jadi di sini itu adalah 20 dikali 2 supaya hasilnya adalah 40. Karena sudah dapat hasil perkalian yang sama di antara keempat bilangan pecahan ini, maka kita langsung cari saja dengan cara menyamakan penyebutnya tadi. Nih.
tadi 8 dikali 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga harus dikali 5. Nih, yang kedua. Dalam penulisan pecahan ya nak, ibu tekankan, penulisan sama dengan itu harus ada di antara garis. Penulisan sama dengan harus di antara garis, oke? Supaya nampak rapinya kamu menulis pecahan tersebut. Nah, di sini buat 2/5. Udah, tadi 5 dikali 8 supaya hasilnya 40. Jika 5 dikali 8, maka 2 juga harus dikali 8. Selanjutnya ada 7/20. Karena hasilnya itu tadi adalah 40, maka dikalikan 2. Jadinya 7/20, 20 dikali 2, maka 7 juga dikalikan 2. Sudah? Selanjutnya, tadi 4, hasil perkalian yang sama itu adalah 40. Supaya 40 dikali 10, jadinya 2/4 dikali sini 10, maka juga di sini juga adalah 10. Oke, kita langsung cari hasilnya. Sudah? 3 dikali 5 itu adalah 15/40. 2 kali 8 adalah 16/40. 7 kali 2 itu adalah 14/40. 2 kali 10 adalah 20/40. Nah, sudah dapat hasilnya nih nak. Sudah dapat hasilnya, yaitu 3/8, 2/5, 7/20, 2/4. Hasilnya tadi sudah dapat sama dengan ini. Tulis kembali hasilnya ini ya nak. 15/40, 16/40, 14/40, 20/40. Sudah sama penyebutnya? Oke, sudah sama penyebutnya, langsung kita urutkan pembilang. Ya, di sini diminta tadi adalah urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadinya urutkan dia dari yang terkecil. Bilangan paling kecil dari antara 15, 16, 14, 20 itu adalah 14. 14/40, titik koma ya. Kemudian 15/40, titik koma ya nak, untuk memisahkannya ya. 16/40. Selanjutnya 20/40. Nah, karena sudah berurut, kembalikan dia ke asal. Jadinya tadi 14/40 nih, itu kepunyaan siapa? 7/20. Selanjutnya 15/40 itu kepunyaan siapa? 3/8. Selanjutnya 16/20. Nih, kepunyaannya siapa? 2/5. Selanjutnya 20/40. Udah nih, 20/40 itu kepunyaannya 2/4. Sudah anak-anak ibu? Jikalau sudah sesuai dengan permintaan, langsung buat sama dengannya ya nak. Karena ini adalah jawabannya. Oke, nah ini kalau misalkan 4 bilangan yang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya, seandainya kita coba dari yang terbesar ke terkecil. Kita dari sini aja ya nak. Oke, di sini tadi pecahannya 3/8, 2/5, 7/20, titik koma, 2/4. Oke, tadi dibuat dari yang terkecil, sekarang yang terbesar. Kalau yang terbesar berarti pembilangnya yang paling besar. Karena sudah sama penyebutnya ini, kita urutkan ya nak. Jadinya 3/8 tadi udah dibuat di sini. 15/40,
16 per 40, 14 per 40, 20 per 40. Nah, kita urutkan mana yang paling besar, ya kan? 20 per 40. Kemudian ada 16 per 40, kemudian ada 15 per 40, kemudian ada 14 per 40. Langsung saja kita kembalikan ke asalnya. Jadinya 20 per 40 tadi hasilnya siapa? 2 per 4. Hasilnya adalah 2 per 4. 16 per 40 asalnya siapa? 2 per 5. 15 per 40, nih 15 per 40 hasilnya siapa? Nih 3 per 8. 14 per 40, nih hasilnya siapa? 7 per 20. Jadi nampak jelas ya nak perbedaannya. Ini kalau misalkan urutannya adalah dari yang terbesar ke terkecil. Kalau yang ini dari yang terkecil ke terbesar. Demikian yang bisa Ibu sampaikan mengenai mengurutkan pecahan. Jika ada yang kurang paham, bisa cek pribadi ke Ibu biar Ibu terangkan lagi dengan baik terhadap kamu dan Ibu tanyakan apa yang kamu kurang pahami. Selesaikan catatannya dari modul, tulis dengan rapi dan kemudian fotokan ke Ibu. Selamat pagi dan semoga kita sehat selalu. Shalom.